Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 31 Atap Cipari dan yang kami hormati rekan guru dan karyawan SMP Negeri 31 Atap Cipari, dan yang saya hormati pula CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 31 Atap Cipari, Kabupaten Cilacap. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan, sehingga kita bisa melaksanakan tugas dengan keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti acara diseminasi modul 1.4 budaya positif dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Sholawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir, dan semoga kita tergolong umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu guru, perkenankan saya membacakan susunan acara pada kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif di SMP Negeri 31 Atap Cipari oleh Bu Sumiah SPD selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Susunan acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga diseminasi, acara yang keempat tanya jawab, dan yang kelima penutup. Baik Bapak Ibu, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut untuk acara yang kedua, yaitu sambutan dari kepala sekolah. Kepada Bapak Tufa Ansori disilahkan. Terima kasih pada pengatur acara yang memberikan waktu pada kami. Yang pertama-tama kita bacakan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita terkumpul dalam kegiatan yaitu untuk mendukung teman kita atau guru kita, yaitu Bu Sonia yang mana akan melaksanakan kegiatan diseminasi yaitu terkait budaya yang positif, di mana Bapak Bu Sonia sedang melakukan kegiatan CGP CGP. Mudah-mudahan dengan guru kita yang terjaring dalam kegiatan CGP di angkatan yang ke-11 untuk Kabupaten Cilacap, mudah-mudahan untuk rekan-rekan guru untuk membantu dan mengikuti, artinya demi kemajuan semoga dengan rekan kita sedang melaksanakan kegiatan CGP yang
yang positif juga demi kemajuan anak didik kita. Dan saya mohon untuk rekan-rekan guru ikut partisipasinya untuk membantu, dalam arti tujuan juga untuk memasukkan sekolah kita. Dengan kegiatan ini sekolah kita akan lebih baik dan maju demi prestasi yang diharapkan oleh sekolah kita, sehingga dapat dipercaya di masyarakat, khususnya kita bisa bersaing ya di antara sekolah-sekolah negeri yang lain, dan kita akan lebih eksis dan bisa berbicara bukan hanya di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Mudah-mudahan dengan salah satu rekan kita yang sedang melakukan program CGP ini akan lebih mendukung ya, terutama untuk anak didik. Mudah-mudahan hanya itu saja dari kami. Sambutan intinya semangat maju demi kebersamaan sekolah dan anak didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan budaya positif oleh Ibu Suniah selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Cilacap dari SMP Negeri 31 Atap Cipari. Kepada Bu Suniah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 31 Atap Cipari, beliau adalah Bapak Tufa Ansori SPD. Yang saya hormati rekan guru beserta staf TU SMP Negeri 31 Atap Cipari. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesempatan pada kita semua. Yang pertama, nikmat sehat ya, nikmat sehat sehingga kita semua bisa berkumpul dalam cara diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Yang kedua, tak lupa sebagai umat Islam kita senantiasa untuk bersolawat pada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Allahumma amin. Ya, sebelum masuk ke acara inti, saya mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu semua yang mana sudah menyempatkan untuk mengikuti acara diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Mungkin sebelum ke acara berikutnya, untuk budaya positif itu sendiri sobat Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Apa saja? Ya, kuliner, kebiasaan yang baik. Yang lain, apa itu budaya positif? Perilaku yang baik ya. Semuanya tidak sama ya. Next Pak. Ya, jadi budaya positif itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa setiap hari yang tujuannya adalah untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Kita ingat dari tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi di sini menurut Ki Hajar Dewantoro, kita sebagai pendidik itu harus bisa menuntun tumbuh kembangnya anak. Ibaratnya kita adalah seorang petani
petani, kita seorang petani, benihnya itu seperti apa? Kalau benihnya sudah baik, kita harus menghindari hal-hal yang di luar supaya nanti tetap baik. Contoh yang di sini misal menanam padi, benihnya sudah baik, maka kita harus menghilangkan tanaman pengganggu seperti kurma, rumput yang ada di sekitarnya di sagu, melambangkan pupuk. Tapi jangan sampai kita berharap bahwa kita menanam padi, benihnya tumbuh jagung. Itu tidak bisa. Jadi sebagai pendidik kita ibaratnya adalah seorang petani menuntun tumbuh kembangnya anak. Ya, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dan agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kegiatan-kegiatan positif secara kontinu yang dilakukan oleh siswa agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, kemudian tanggung jawab dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat ya, profil pelajar Pancasila yang pertama? Ya, beriman dan bertakwa. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Lima, bernalar kritis. 6, kreatif. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru semua. Ya, berikutnya Pak. Ya, jadi yang disampaikan di sini nanti tentang konsep budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, nilai kebajikan. 2, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. 5, motivasi perilaku manusia. Yang keenam adalah posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, ke-8 adalah segitiga restitusi. Next one. Ya, untuk perubahan paradigma belajar. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan, sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang di kurikulum Merdeka ini pembelajaran yang berdiferensiasi. Bagaimana Bapak Ibu guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Jadi Bapak Ibu tidak harus menggunakan yang metode-metode yang seperti zaman dahulu, hanya metode ceramah. Jadi kita harus berdiferensiasi. Gurunya juga harus aktif, kreatif untuk mencarikan model-model pembelajaran yang terbaru untuk meningkatkan minat dan kreativitas dari anak didik kita. Yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin, sering sekali kita mendengar kalimat disiplin ya. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman, dan hukuman. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Next slide. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan.
Jadi di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Contoh yang di sini adalah penerapan profil pelajar Pancasila. Yang tadi sudah disebutkan ada 6 ya. Next. Untuk yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan, baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini ternyata bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi keinginan anak untuk bermain, diterima dengan orang lain, keluarga, atau kalau kita adalah pasangan hidup, rekan kerja, atau kelompok lain. Yang ketiga, adanya kebebasan. Ini harus kita itu punya rasa kebebasan, mandiri, mencoba sesuatu hal yang baru. Yang berikutnya, kebutuhan dasar yang keempat adalah kesenangan, bermain, kemudian humor, tertawa. Yang terakhir dari 5 kebutuhan dasar adalah penguasaan, keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten dan diakui dan dihormati. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada 2. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik dan yang kedua adalah motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari luar. Yang ini meliputi 2. Yang pertama, mereka melakukan adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biasanya anak-anak itu untuk menghindari hukuman misal datang tepat waktu. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini kalau kita sebagai guru di kelas, biasanya kalau ada anak yang aktif, kita memberikan pujian. Itu merupakan motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari luar. Yang berikutnya adalah motivasi intrinsik, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang sulit sekali untuk siswa kita, ada motivasi dari intrinsik. Kemudian motivasi perilaku manusia, yang pertama ada hukuman, 2 konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi. Hukuman ini biasanya tidak terencana. Ketika anak melakukan kesalahan, kita tiba-tiba menghukum, misalnya itu adalah hukum. Dan bersifat satu arah. Tidak mau tahu, pokoknya misalnya anak salah ya kita menghukum, itu namanya hukum. Bisa berupa hukuman fisik ataupun psikis. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi ini adalah hal yang terencana. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, terakhir serta guru selalu memonitor. Terakhir restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. 2. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari. Jadi ini dari ketiganya ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Restitusi ya. Ini yang bersifat netral, ini adalah konsekuensi. Kalau hukuman ini negatif, menjadikan hal yang negatif, dan restitusi adalah menyebabkan hal-hal yang positif. Jadi anak akan ke arah yang lebih baik. Next. Nah, mari kita berdiskusi. Coba mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Misalnya ada anak yang terlambat,
kita ngasih tugas anak, silakan catat, saya tidak akan terlambat lagi selama 100 kali. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Pak Hajar apa? Hukuman. Yang kedua, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kamu terlambat, silakan lari 2 kali lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up. Push up. Hukuman. Yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Pak Kasor, konsekuensi. Yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba. Yang terakhir, mengelilingi lapangan basket tadi sudah ya. Coba kita lihat jawabannya. Ya, jadi kalau mencatat 100 kali itu hukuman. Menggantikan kertas itu adalah konsekuensi. Ya, next Pak. Coba sebelum ke perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, paham ya Bapak Ibu? Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Ada hukuman yang tidak menyakitkan? Namanya hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit. Meskipun bukan sakit fisik, mungkin dalam hati itu masih membekas. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman, karena biasanya merasa selalu diawasi oleh Bapak Ibu guru. Yang hukuman berikutnya, anak membenci kedisiplinan. Dengan adanya hukuman, anak membenci kedisiplinan. Kemudian yang konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman ini adalah paksaan. Kalau tidak dipaksa, mereka akan melakukan pelanggaran. Kemudian kalau konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Lanjut aja Pak. Ya, udah sampai 4, masih ada 4 lagi ya. Kita tes bikin dulu. Silakan boleh berdiri biar tidak ngantuk. Ya mulai 1, 2, 3. Hello, kecil. Lagu anak kita ditekan. Ayo semangat, biar tidak ngantuk. Satu kali lagi Pak. Tadi Pak Kasor terlambat. Suaranya sama visual ini Ya semangat. Satu, dua, tiga, sambil bernyanyi. Tepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah kamu. Tangan diputar-putar, peganglah buku. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar
Kasih semangat ya Bapak Ibu, monggo. Semangat. Hidangannya masih menunggu. Semangat dan Ada 8. Ini baru masuk yang kelima. Ya, yang kelima adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Ciri-cirinya kalau penghukum itu menunjuk. Menghukum. Ya. Suaranya juga bernada keras. Yang kedua adalah sebagai teman. Suaranya lembut, kemudian mendekatkan pendekatan. Yang ketiga adalah membuat rasa bersalah. Kadang kita menyampaikan sesuatu tapi anak sudah, oh yes, ternyata apa yang saya lakukan itu salah. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Ingat-ingat, posisi kita biasanya berada di mana ini? Sebagai penghukum, teman, membuat rasa bersalah, pemantau, atau manajer. kombinasi Next. hukum ada teman kombinasi. Ya, ini saya ambil dari kasus ketika siswa itu datang terlambat. Kalau Bapak Ibu guru sebagai posisi kontrolnya sebagai penghukum, maka akan berkata seperti ini. Sana kamu ambil sampah dulu sebelum masuk kelas. Nah, itu adalah penghukum. Kalau posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah, maka kalimat yang kita sampaikan adalah, siswa, sudah berapa kali Ibu ingatkan kamu agar kamu tidak terlambat. Kamu sudah membuat Ibu kecewa. Nah, ini adalah membuat rasa bersalah. Next. Kemudian yang sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu apa konsekuensinya? Ibu akan mencatat kamu hari ini untuk bahan perbaikan kamu di kemudian hari. Ini adalah contoh kalimat sebagai pemantau. Apabila kita sebagai teman, maka kita akan mengucapkan seperti ini. Kali ini Ibu memaafkan kamu, tapi lain kali jangan datang terlambat lagi ya. Ayo dong bantu Ibu ya. Nah, yang terakhir adalah sebagai manajer, posisi kita sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan yang kamu lakukan? Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan tersebut? Nah, ini adalah contoh sikap kita sebagai manajer. Berikutnya, ya, posisi kontrol apakah aku? Coba nanti dijawab yang bisa. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa? Ayo. Membuat rasa bersalah. Coba jawabannya. Ya. Membuat rasa bersalah. Berikutnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apakah aku? Memantau. Coba. Ting dong. Nah. Kalau Bapak Ibu menjawabnya salah berarti belum paham apa yang sudah disampaikan tadi. Yang berikutnya. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Sebagai teman, coba. Ya. Masih ada lagi yang berikutnya?
Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pak buku. Manajer. Manajer. Oh, manajer ya? Kamu tidak pernah. Manajer, oh. Coba manajer. Tadi ya? Coba. Ini kan. Mantap karena tidak pernah mendapatkan nilai. Yang berikutnya. Nah ini yang terakhir. Posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Iya. Ya, manajer. Ya sekarang Bapak Ibu bisa dari kelima itu kira-kira kita itu sebagai pendidik itu sebagai apa? Yang terbaik itu adalah sebagai Manajer. manajer. Karena hukuman itu akan menyebabkan banyak dampak negatifnya. Reward juga termasuk seperti itu. Jadi sebaiknya cukup dengan, kalaupun reward itu dengan kalimat atau ucapan, bukan berbentuk barang atau sesuatu yang membuat mereka tertarik. Next. Nah, keyakinan kelas. Sudahkah Bapak Ibu dengan anak-anak membuat keyakinan kelas? Sudah. Alhamdulillah ya. Jadi keyakinan kelas ini dalam penyusunannya guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Ya, biasanya ini sebelum masuk pembelajaran Bapak Ibu guru itu membuat kesepakatan kelas. Nanti dari kesepakatan kelas akan meningkat menjadi keyakinan kelas. Apa bedanya antara kesepakatan dengan keyakinan? Kesepakatan itu dibuat antara murid dan guru, di mana setiap murid itu boleh menyampaikan impiannya atau harapannya terhadap kelas tersebut. Setiap siswa boleh berpendapat. Nah, di dalam menyampaikan pendapat, biasanya anak itu masih menggunakan kalimat tidak atau dilarang. Itu berarti kalimat negatif. Contoh, jangan berisik di kelas. Anak menulis seperti itu. Karena kemarin saya sudah praktek dengan anak-anak. Jangan berisik. Jangan berarti itu adalah kalimat negatif. Maka kalau di keyakinan kelas itu dirubah dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jangan berisik, berarti kalau di keyakinan kelas kalimatnya menjadi apa? Ya, kondusif. Jadi bedanya antara kesepakatan dan keyakinan. Kalau di kesepakatan kelas itu masih ada kalimat negatif, sementara pada saat dibuat menjadi keyakinan kelas itu berupa kalimat positif. Hilangkan kalimat-kalimat negatif seperti jangan, kemudian dilarang, dan seterusnya. Next. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas di kelas 8 kemarin yang sudah terwujud. Jadi yang pertama untuk membuat kesepakatan keyakinan kelas, yang pertama bersifat abstrak, kalimatnya bersifat abstrak. Yang kedua, pernyataannya adalah bersifat universal, dibuat dalam pernyataan positif. Yang berikutnya sedikit saja atau tidak perlu banyak, sesuai dengan kondisi kelas masing-masing. Dan semua warga sekolah dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Ya, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini sebenarnya tadi bersinggungan dengan hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Segitiga restitusi itu pendekatan yang membantu murid memperbaiki kesalahan mereka, membangun karakter yang lebih kuat, dan memulihkan hubungan setelah terjadi konflik. Jadi tadi apabila Bapak Ibu guru sebagai manajer, ini ketika ada kesalahan memang dilakukan dengan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, ketiga adalah menanyakan keyakinan. Next. Nah, ini menstabilkan identitas.
mengubah identitas murid dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang sukses. Yang kedua, identitas yang stabil membantu murid memahami bahwa kesalahan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan. Dua, guru dapat memvalidasi tindakan yang salah dengan mengajukan pertanyaan. Apa yang ingin kamu capai? Atau apa yang ingin kamu lakukan setelah ini? Apa yang kamu rasakan setelah melakukan kesalahan? Ya, jadi nanti ada contoh yang berupa video. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Murid diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Kemudian guru bisa bertanya, contoh, apa yang kamu yakini tentang dirimu setelah melakukan kesalahan ini? Atau apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki? Ini nanti bisa Bapak Ibu terapkan ketika anak melakukan suatu kesalahan di dalam kelas. Misal Bapak Ibu guru ada tugas luar, anak dikasih tugas, kemudian tidak mengumpulkan. Ini dengan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menanyakan atau memvalidasi. Kemudian yang kedua dan ketiga. Ini ada contohnya, silakan boleh diputar dulu. Terakhir Pak. Saya melakukan 2 penerapan segitiga restitusi sama siswa dan Rere dan Saski. Tanda mana yang di laptop Pak? Demikian tadi apa yang sudah saya dapatkan dari modul titik 4. Silakan untuk acara berikutnya boleh untuk diskusi.
Baik, terima kasih Ibu Suniah yang telah menyampaikan dan memaparkan tentang budaya positif di sekolah. Demikian tadi Bapak Ibu, barangkali masih ada beberapa yang ingin ditanyakan berkaitan dengan penerapan budaya positif. Monggo pada kesempatan hari ini atau kesempatan ini ada sesi tanya jawab ya, atau diskusi, dan yang mau bertanya silakan mengajukan tangan terlebih dahulu dan berbicara setelah dipersilakan. Monggo, waktu saya serahkan ke forum. Siapa yang mau bertanya? Oke, Bu Arina, monggo pertanyaan yang ingin disampaikan. Terima kasih waktunya. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Suniah yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan membawa wawasan bagi kami. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah supaya berjalan lancar? Terima kasih. Oke, itu pertanyaan dari Bu Arina, bagaimana penerapan budaya positif agar berjalan dengan lancar. Oke, satu lagi pertanyaan, monggo. Ya, Pak Novi, silakan. Terima kasih untuk waktunya. Di sini saya langsung saja akan bertanya dari pemaparan tadi budaya positif yang sudah disampaikan oleh Bu Suniah. Saya akan bertanya yaitu tentang bagaimana penerapan budaya disiplin positif yang ada di sekolah kita ini dengan begitu banyaknya keragaman, mungkin dari sifat karakter siswa yang berbeda-beda. Nah, itu bagaimana cara menerapkan disiplin positif tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Novi, dan saya persilakan kepada Bu Suniah untuk menjawab pertanyaan dari Bu Arina dan Pak Novi. Ya, terima kasih. Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah dari Bu Arina. Bagaimana penerapan budaya positif agar berjalan dengan lancar di sekolah? Seperti itu, Bu Arina. Ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa budaya positif di sekolah itu adalah kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh siswa. Jadi banyak sekali contoh yang di sekolah sudah dijalankan. Contoh yang pertama, misal salah satu dari budaya positif adanya senyum salam sapa, itu termasuk adalah budaya positif. Kemudian ada lagi sebelum pembelajaran itu ada doa bersama. Nah, di sini bagaimana penerapannya supaya bisa berjalan lancar? Berarti kita sesama warga sekolah itu harus saling kolaborasi. Jadi saling bekerja sama untuk budaya positif itu bisa berjalan dengan lancar. Karena sesuatu itu tidak bisa berjalan kalau hanya dipegang oleh satu atau dua rekan guru. Mungkin seperti itu. Yang kedua dari Pak Novi. Ya, penerapan budaya positif di sekolah atau di kelas ini karena banyaknya keragaman dari siswa. Ya, jadi memang siswa di sini itu unik. Mereka punya minat yang berbeda.
punya karakteristik yang berbeda. Bagaimana cara kita menerapkannya agar mereka bisa menjalankan budaya positif itu dengan baik dan benar? Ya tadi sudah saya sampaikan, mungkin yang pertama adalah adanya pembuatan dari kesepakatan kelas atau meningkat menjadi keyakinan kelas. Jadi sesuatu kalau mereka itu datangnya dari individu, kita akan lebih gampang lagi untuk mengarahkannya. Beda dengan yang datangnya itu dari luar. Akhirnya kita harus selalu mengingatkan. Tapi dengan adanya pembuatan kesepakatan kelas, impian mereka, harapan mereka di kelas atau di sekolah, mereka yang membuat, kemudian dijalankan, kita sebagai guru atau pendidik tinggal mendukung kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Mungkin itu Pak Novi. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu jawaban dari Bu Sunia. Cukup ya Bu Arina dan Pak Novi. Untuk yang lain mungkin masih ada? Dibuka lagi. Cukup? Cukup. Baiklah Bapak Ibu, demikian tadi sesi tanya jawab. Selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan pada kegiatan hari ini yang akan dibawakan oleh notulen Ibu Lina dan Riyati. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu acara. Rangkuman yang bisa saya simpulkan adalah mengenai pemaparan budaya positif oleh Bu Sunia selaku CGP Angkatan 11. Yang pertama, budaya positif itu bisa diartikan sebagai nilai keyakinan atau kebiasaan di sekolah atau di kelas yang berpihak pada murid. Kemudian ada juga tentang perubahan paradigma di sini yang berkaitan dengan pembelajaran yang mengacu pada prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ada disiplin positif. Ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran tanpa imbalan. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah teman, yang ketiga adalah pembuat merasa bersalah, yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Nah, kita sebagai seorang guru, posisi yang paling baik itu adalah sebagai manajer. Kemudian ada keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas itu yang sebaiknya kita terapkan karena ini ya Bu, menggunakan kalimat-kalimat positif. Ya. Kemudian segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Sudah, ya. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lina dan Riyati yang telah membacakan kesimpulan pada kegiatan siang hari ini. Baik Bapak Ibu Guru, pada penghujung acara pada siang hari ini akan ditutup dengan bacaan hamdalah. Tetapi sebelum ditutup, saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan.
Baik Bapak Ibu, mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Amin. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Sebelum mulai pelajaran silakan salah satu memimpin doa. Siap, gerak, berdoa, mulai. Terima kasih Bapak yang sudah memimpin. Ya, adakah yang hari ini tidak hadir? Alhamdulillah. Semuanya sehat ya? Sehat. Sebelum mulai pelajaran seperti biasa untuk tahun sebelumnya juga sama. Jadi kita akan menerapkan disiplin positif ya. Ya, salah satunya adalah membuat keyakinan kelas. Mungkin di mata pelajaran lain juga sudah pernah membuat keyakinan kelas. Nah, nanti tujuannya adalah untuk melatih kedisiplinan kalian, membudayakan disiplin positif ya. Dan nanti kalian akan membuat keyakinan kelas. Sebelum membuat keyakinan kelas, maka membuat kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Keinginan atau harapan kalian terhadap kelas ini selama pembelajaran, ya. Selama di sekolah seperti apa? Kalian pasti punya impian, kemudian punya harapan. Kelas saya itu pinginnya seperti ini. Contoh ya. Nanti kalian menuliskan di sini di post-it. Kalau mau menuliskan lebih dari satu boleh, mintanya 2 atas ya. Harapannya seperti apa kelas kalian? Semuanya bebas mengutarakan sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Contoh misal datang tepat waktu boleh. Selain itu apa? Bebas ya. Harapan kalian itu seperti apa di dalam kelas? Paham? Ya. Nanti guru akan membagi ini. Kalau kalian inginkan lebih dari satu boleh. Nanti kalau sudah diisi, ditempel di sini ya. Ditempel berupa kalimat. Ada yang bertanyakan? Tidak ada. Guru bagi satu. Kurang boleh minta lagi. Silakan diisi. Satu pocket untuk satu kalimat. Kalau mau lebih dari satu boleh minta lagi.
Kalau butuh silakan kalau punya sama. Yang sudah diisi silakan ditempel di sini. Silakan. Ditempel. Ya. Silakan yang itu ya. Ditempel bebas mau di bawahnya, di sampingnya boleh. Silakan harapan kalian terhadap kelas itu seperti apa? Cita-cita kalian. Ya, oke. Yang lain silakan. Ya. Baru 8 yang lain aja. Kita melapi yang satu. Yang belum tinggal berapa anak? Coba yang belum tunjuk jari. Sudah semua? Sudah ya? Coba kita hitung ada berapa ini sesuai dengan jumlah tukannya enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 betul? Ya. Sekarang kita bantuan Cipo, Mas Cipo biar membacakan. Nanti ada kemungkinan ini apa yang kalian harapkan sama dengan temannya ya. Nanti yang sama di ya kalimatnya sama. Iya, dibaca satu-satu. Menjaga kelas agar tidak berisik dan kondusif. Ya, tidak berisik dan kondusif. Ini. Tak tulis dulu ya. Tidak berisik dan kondusif. Sepakat? Sepakat. Lu tulis dulu. Sepakat.
Melaksanakan piket kilas, sepakat? Melaksanakan piket. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu, setuju? Pas? Melaksanakan piket sesuai jadwal. Ya, melaksanakan piket berarti sama ya? Ya. Harapannya ingin bersama. Tadi siapa ini ya? Harapannya gimana? Ini siapa ini? Harapannya adalah ingin bersama teman waktu. Ingin bersama teman. Berarti ya, di sini nggak apa-apa keempat. Nanti kan ada kalimat yang sama. Yang berikutnya, Datang tepat waktu dan piket. datang tepat waktu. Sudah ya? Piket juga sudah. Berikutnya, Datang ke sekolah tepat waktu. datang tepat waktu. Tadi udah disetujui. Ya. Yang lain? Membayar kas tepat waktu. Membayar kas. Ya. Membayar kas ini adalah dari kalian untuk kalian ya. Adanya kebersamaan. Tapi sama dibayar kas. Yang berikutnya, Datang ke sekolah tepat waktu. datang ke sekolah tepat waktu lagi. Maka tadi ya. Berikutnya, Belajar giat di sekolah. belajar giat. Setuju? Harapannya kelas semakin kompak. Kelas semakin kompak berarti sama ini ya. Ingin bersama-sama teman atau kompak. Yang berikutnya, Dilarang tidur saat pembelajaran berlangsung. dilarang tidur. Sepakat ya? Ruangan kelas bersih dan kondusif. Ruangan kelas bersih berarti udah masuk ya? Tiket, kondusif juga. Ruangan kelas bersih, karena ini tiket. Yang berikutnya, Ingin kelas menjadi kelas yang nyaman. kelas yang nyaman. Kelas yang nyaman berarti sama seperti kondusif. Kelas yang nyaman, bersih, nyaman. Berikutnya, Jaga kebersihan kelas, melaksanakan piket sesuai jadwal. ya melaksanakan tiket sudah ada ya.
melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Ya, datang tepat waktu sudah. Sudah melaksanakan piket tadi juga sudah. Kurang berapa? Kurang 2. Memperhatikan guru ketika pembelajaran dimulai. Memperhatikan guru. Sepakat ini? Ya. Sepakat. Oke ya. Kelas tidak ramai sendiri, menghormati guru yang sedang bicara. Iya, sama. Memperhatikan guru atau menghormati. Terima kasih Bimo, silakan duduk kembali. Ya, diperhatikan sebelum ibu bacakan kesepakatan kelas, topinya dilepas dulu. Ya, coba diperhatikan dari 18 harapan atau keinginan dari setiap masing-masing siswa, ternyata ada beberapa kalimat yang sama atau harapan kalian sama dengan temannya ya. Oleh karena yang namanya harapan impian, kelas kalian itu nanti akan seperti itu. Nah dari 18 ini ternyata ada 9 kesepakatan kelas. Yang pertama, tidak berisik dan kondusif. Ya. Yang kedua, melaksanakan piket kelas. Yang ketiga, datang tepat waktu. 4, ingin bersama-sama teman atau kelas lalu kompak. Yang kelima, membayar tas tepat waktu. Nanti guru sudah sampaikan ini tas itu adalah dari kalian untuk kalian, ya, kebersamaan di kelas kalian. Kemudian yang keenam, belajar dengan ya. 7, dilarang tidur saat pelajaran. Jadi kalau pelajaran tidak tidur. Yang ke-8 adalah ruangan kelas bersih. Tadi dengan adanya piket maka ruangan kelas menjadi bersih. Selain itu juga kalau dijajan buangnya tidak di plastik. Itu menyebabkan ruangan kelas menjadi bersih. Yang ke-9, memperhatikan guru saat pelajaran. Jadi tidak menghormati bapak ibu guru yang berada di kelas. Nah dari kesepakatan ini ada 9. Adakah yang tidak sepakat? Setuju? Perlu ditambah atau tidak? Tidak. Cukup ya? Nah dari kesepakatan kelas ini kita tingkatkan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah penjabaran dari kesepakatan kelas yang sudah kalian sepakati, tetapi menghilangkan nilai negatif. Nilai negatif menjadi nilai positif. Contoh, nih 3 itu adalah kalimat negatif. Ini dihilangkan. Kalau kalimat negatifnya dihilangkan, tidak berisik, berarti samanya dengan apa? Tidak berisik, nama lainnya apa? Tenang, ya tidak? Ya. Jadi dari kesepakatan kelas yang pertama dibuat menjadi keyakinan kelas. Yang pertama adalah tenang dan kondusif. Ya. Jadi kalimat negatif ini dihilangkan. Kalimat negatif contohnya apa? Tidak boleh, dilarang. Kalimat negatif. Ini berarti yang pertama adalah tenang dan kondusif. Yang kedua, melaksanakan piket kelas. Sudah kalimat positif atau negatif? Positif, berarti tetap melaksanakan piket kelas. Yang ketiga, datang tepat waktu. Berarti apa? Positif. Bisa diubah kalimatnya? Sama-sama datang tepat waktu.
menjadi disiplin ya. Disiplin. Yang keempat, ingin bersama-sama teman. Istilah lainnya adalah kompak. Yang kelima, membayar kas tepat waktu. Apa istilah lainnya? Iya? Membayar kas. Istilah lainnya apa? Mau dibuat apa? Tetap ya. As tepat waktu seperti itu aja ya. Yang kelima, nama apa? Belajar dengan dia berarti belajar sungguh-sungguh atau rajin belajar. Yang keberapa sekarang? 7. Apa? Ruangan kelas bersih berarti dilarang tidur saat pelajaran. Apa berarti? Konsentrasi ya. Konsentrasi saat pelajaran. Yang ke-8, ruangan kelas bersih. Ya, kelas bersih. Kelas bersih. Terakhir, ya, memperhatikan guru saat pelajaran berarti menghargai. Ya, dari kesepakatan kelas ada 9, kita tingkatkan lagi menjadi apa tadi? Keyakinan kelas dengan cara menghilangkan kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, ini keyakinan kelas dan kesepakatan kelas silakan dilaksanakan karena ini adalah jari kalian untuk kalian. Harapan kalian seperti ini, mudah-mudahan nanti ke depan bisa berjalan lebih baik. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari budaya atau disiplin positif sehingga kalian akan membiasakan budaya-budaya positif di sekolah khususnya di kelas. Sudah sepakat semua? Sudah. Ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, kalau tidak ada nanti ke depan selama 1 semester ini silakan diterapkan untuk pelajaran kelas. Terima kasih. Nanti dilanjut pelajaran ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Sutanti, guru bahasa Indonesia, rekan dari CGP Angkatan 11, Bu Sunia SPD. Sebelumnya saya di sini untuk mengucapkan terima kasih kepada Bu Sunia atas paparannya yang kemarin telah menjabarkan tentang budaya positif, dan itu semua bisa menambah pengetahuan saya. Semoga saya bisa menerapkan di SMP Negeri 31 Atap Cipari dan bisa menerapkan ke diri saya sendiri. Semangat untuk Bu Sunia CGP Angkatan 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.